bersama-sama. Begitu banyak tercipta cerita indah. Ini sungguh tak mudah untuk kita berpisah. Semua kenangan terasa begitu indah. Program guru penggerak menyatukan kita. Kita belajar bagaimana mendidik anak bangsa. Masa depan mereka ada di pundak kita. Bergerak sepenuh hati, bukti bangkit untuk negeri. Kita berani menggapai mimpi, menjadi pendidik sejati. Kita satukan hati, tekad melatih diri, jadi guru penggerak yang menginspirasi. Jangan berhenti sampai di sini, Teruskan mimpi, wujudkan lagi. Jabarkan semua rencana, lakukan aksinya. Pada yang benar Bapak Ibu Direktur SMK Pertanian, mobil khusus kepada Ibu Saskia SPTSD selaku Kepala Sekolah Pertanian dan juga Kepala Sekolah Pertanian, Ibu Dwi Sudaningsih yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bersama bisa silaturahmi kumpul di ruang kelas 5A dalam rangka desiminasi aksi nyata penerapan budaya positif oleh Bapak Abdul Qadir SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan ini lancar jam 2 sudah selesai. Ini yang diharapkan. Karena ini sudah modot ada setengah jam lebih. Selawat salam Allah tetap berlimpahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perjalanan beliau sehingga kita pantas mendapatkan syafaatnya besok pada hari. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rangkaian susunan acara pada siang hari ini telah kami rangkum. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada yang ketiga sambutan dari guru kepala sekolah, dan yang keempat acara doa, kemudian acara inti yaitu desiminasi. Untuk itu malah kita mulai acara pertama ini dengan acara pembukaan. Malah kita baca bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk saya kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suryati. Waktu kami persilakan. Hadirin mohon untuk bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin ibu kembali. Meski acara ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Pengalingan, pada yang hormat Ibu Resniah SPPC, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil duduk. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Pengalingan, yang saya hormati Ibu Dwi Suharningsi selaku tamu undangan dari SD 4 Pengalingan. Marilah pada siang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beberapa kenikmatan, utamanya nikmat sehat, kesempatan kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Abdul Ghafur selaku calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini mengundang Bapak Ibu di ruangan ini, maka saya ucapkan terima kasih yang berlian karena sudah memenuhi undangan kami walaupun hanya melalui WA. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Pak Ghafur, sudah beberapa saat ini hampir selesai ini diseminasi yang ke pertemuan keempat ya Pak ya, pertemuan keempat, dan ini hari ini didokumentasikan melalui video. Semoga Pak Abdul Ghafur dalam menyampaikan penerapan budaya positif diberi kelancaran sehingga apa nanti yang diharapkan oleh Pak Abdul Ghafur bisa bermanfaat ke nanti gelar karya, karena selalu ada gelar karya Pak ini Pak. Iya, sekali lagi saya doakan Pak Ghafur semoga lancar sampai nanti mendapatkan sertifikat. Ini selangkah lagi akan selesai. Kiranya tidak terlalu banyak dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam nanti penyampaian juga saya mewakili Pak Ghafur menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif ini dapat bermanfaat buat kita semua, utamanya SD 1 dengan. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi peserta dari Pak Ghafur. Bapak Ibu yang hormati, acara terakhir yaitu doa penutup yaitu pada Bapak Kiai Ali Anwar Yai
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin lillahi alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Birahmatika arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Monggo Bapak Ibu sunat sambil disambi, nggak usah tegar-tegar, biar yang tegang satu orang aja yang santai. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kita masuk pada acara diseminasi tentang penerapan budaya positif. Budaya itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang diterapkan pada seseorang atau pada satu organisasi. Tentunya dalam ini karena kita di sekolah, berarti sasaran kita adalah murid. Sebetulnya kalau kita melihat, ya sudah banyak budaya positif yang kita terapkan. Salah satunya adalah kita menjemput anak di pagi hari dengan salaman ataupun dengan menyapa ucapan salam dan sebagainya. Namun karena perkembangan zaman dan degradasi moral, maka tentunya ada pembaharuan ataupun hal-hal budaya positif yang lain yang perlu diterapkan pada anak didik kita, khususnya di SD 1 Penyampringan Purwari ini. Untuk itu, mohon kita dengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Abdul Ghafur SPD tentang budaya positif apa saja yang akan diterapkan kepada murid-murid kita. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Ghafur SPD. Silakan, monggo Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin tulisnya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas 5A dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan yang telah memberikan yaitu dari zaman keburukan sampai dengan zaman yang seperti sekarang ini. Untuk yang ketiga kalinya, saya terima kasih kepada Bu Hasnia selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Penyampringan yang telah memberikan waktunya. Terus kemudian untuk yang kedua itu adalah terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Penyampringan yang telah meluangkan waktunya. Ini apalagi siang-siang sudah waktunya makan siang. Ini mohon maaf saya tidak bisa atau belum bisa memberikan pelajaran yang terbaik Bu. Mohon maaf sekali lagi ini Bu. Ini langsung aja Bu ya.
Kita langsung aja, yaitu yang pertama perkenalkan dulu. Ini mungkin semuanya sudah pada kenal dengan saya. Sudah kenal ya. Jadi Bapak Abdul ini adalah calon guru penggerak. Ini baru calon bu. Calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Ini masih calon Pak, masih calon. Jadi nanti untuk kedepannya baru jadi ya ini baru proses untuk mengikuti rangkaian seperti ini. Nanti saya akan memaparkan yaitu mengenai tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Terus kemudian untuk yang selanjutnya yaitu untuk konsep budaya positif itu kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu diantaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua itu adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam itu adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh yang terakhir itu nanti ada segitiga restitusi. Ini nanti kita bahas satu persatu. Tetapi kalau misalnya ini nanti bahas satu persatu saya paparkan semuanya, itu mungkin memakan waktu sampai dengan 1 semester Pak, 6 bulan. Atau paling tidak nanti minimal kita memaparkan seperti ini adalah 4 jam Pak. Jadi nanti ini kalau misalnya jam 1 nanti selesai kita jam 5. Kurang lebihnya seperti itu. Siap Pak? Oke, siap. Oke. Jadi untuk yang pertama yaitu kita langsung ke poin 1 atau materi yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Nah, di dalam pembelajaran dengan paradigma baru di sini sebenarnya untuk pembelajaran paradigma baru di sini itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, yaitu kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu di SD Negeri 1 Penyangkringan sudah tidak asing lagi yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu yang pertama kan ada 6 dimensi itu. Nah, 6 dimensi. Kemudian untuk dimensi yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk dimensi yang kedua itu adalah mandiri. Yang ketiga itu adalah bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir itu adalah berkebinakaan global. Nah, di sini kalau misalnya nanti ada yang masih menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas, itu nanti bisa disisipkan untuk yang dimensi-dimensi seperti ini, bisa disisipkan. Tetapi alhamdulillah kalau di SD Negeri sini, SD Negeri 1 Penyangkringan khususnya itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka semuanya. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak asing lagi yang namanya profil pelajar Pancasila atau P3 atau P5 ini berarti? P3, profil pelajar Pancasila. Itu tidak ada hubungannya dengan politik ya Pak. P3. Nah, terus kemudian untuk yang selanjutnya, untuk poin yang kedua itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ya, mungkin dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita patuh terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, itu biasanya kita tergantung dengan orang lainnya. Kalau saya ngawasi diri baru patuh. Tapi misalnya kita tidak ada yang mengawasi, tetapi kita kadang-kadang tidak patuh. Contoh saya sendiri. Jadi saya sendiri itu kalau misalnya berangkat sekolah saja itu kalau misalnya saya berangkat kesiangan, di sini sudah ada buasinya, itu kadang-kadang saya midi-midi itu sambil petang. Nah, kadang-kadang kalau menangis dia kopi. Ini saya sendiri. Kadang-kadang saya itu. Jadi ini
timbulnya, tapi ini timbulnya dari luar atau ekstrinsik. Kemudian, nah ini pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian di sini Diana Gosen itu menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Kata disiplina itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yaitu artinya adalah murid. Nah, untuk menjadi seorang murid itu harus paham betul ya alasan mengapa mereka itu mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti timbul dari diri sendiri. Kalau misalnya ekstrinsik itu berarti timbul dari orang lain atau dari luar. Nah, ini biasanya kalau misalnya anak-anak sekarang biasanya itu kebanyakan masih berpola pikir itu ekstrinsik. Nek misalnya ngomong wonge baru ki diape, tapi nek ora wonge berarti sampai nek dhewe. Kadang-kadang seperti itu. Itu kan berarti masih ekstrinsik. Tetapi kalau intrinsik itu berarti kalau misalnya kesadaran dirinya. Kesadaran dirinya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama kita berangkat, kemudian kalau kita masih menghubungkan dengan orang lain, kita berangkat sekolah, kalau misalnya timbulnya intrinsik, mesti seperti yang sudah tadi saya contohkan. Tetapi kalau misalnya timbul dari intrinsik dari dalam diri kita, itu biasanya kita tidak, walaupun ada atau tidak ada kepala sekolah atau ada atau tidak adanya guru wali kelas, itu dia akan sportif. Berangkat jam 7 masuk jam 7 ya jam 7 ini tanggung jawab saya. Tidak ada orang lain yang istilahnya itu yang saya takuti. Nah, ini adalah tanggung jawab saya. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk yang selanjutnya dalam disiplin positif itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama itu ada yang namanya hukuman. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu ada konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu ada restitusi. Nah, ini nanti perbedaannya bagaimana? Yaitu yang pertama itu ada hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, kalau hukuman ini sebenarnya hampir sama, tetapi ini kan diambil nanti yang terbaik. Ya, perbedaan di yang ketiga ini. Contoh, ini kalau misalnya hukuman, ini ciri-cirinya itu adalah yang pertama, itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, karena ada paksaan. Terus kemudian kalau yang konsekuensi, ini yang hukuman, itu berarti tidak akan berjalan, ya, karena murid tidak takut. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, harus didampingi anak tersebut, baru dia akan melaksanakan dengan baik, didampingi. Terus kemudian kalau yang restitusi itu adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuan untuk pelakunya. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan sendirinya apa yang dia itu lakukan. Jadi ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, hukuman. Kalau hukuman itu adalah mendorong menyalahkan diri. Itu merasa bersalah, misalnya kok melanggar apa yang dia lakukan. Terus kemudian yang konsekuensi itu adalah mendorong kepatuhan. Itu biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Kesepakatan piye? Yang saya pas waktu di kelas, yang saya telat, berarti nanti kamu harus konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Sudah ada kesepakatan. Itu kalau yang konsekuensi. Terus kemudian kalau yang restitusi. Kalau restitusi itu adalah mendorong ya yang disiplin positif. Itu kalau yang restitusi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Ini kalau yang hukuman. Nah, kalau yang hukuman itu biasanya anak kalau misalnya melakukan kesalahan, dia takut karena nanti aja kena hukuman.
Jadi habis itu terus kemudian dia kalau misalnya melakukan kesalahan, dia berusaha untuk menyembunyikan taksiah. Misalnya istilahnya ganggu kancane, misalnya ganggu kancane asli ini sing melakukan saya, tetapi karena dia tuh nanti takut kena hukuman, akhirnya dia bukan saya kok, yang apa sih yang hendak itu bukan saya. Nah ini namanya hukuman. Terus kemudian untuk yang konsekuensi, kalau konsekuensi itu berarti anak belajar untuk taat peraturan. Ya adalah kalau yang konsekuensi. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah anak belajar untuk memecahkan masalah. Itu perbedaannya kalau yang restitusi. Terus kemudian kalau yang hukuman itu adalah dibuat oleh guru. Yang membuat aturan-aturan itu guru, yang membuat hukuman-hukuman itu nanti guru. Mau dibuat seperti apa? Itu adalah mutlak dari guru. Tetapi kalau yang konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, guru dan murid itu cari kesepakatan. Mau dibuat seperti apa kelas ini? Nanti konsekuensinya ya kamu. Berarti sudah dikonfirmasikan antara guru dengan murid. Itu kalau yang konsekuensi. Kemudian kalau yang restitusi. Yang restitusi itu adalah dibuat oleh murid atau aturan itu dibuat oleh murid itu sendiri. Berarti sehingga gue aturannya. Nek gue melanggar ya berarti gue diri sih. Kok kena hukuman tak budi. Itu biasanya murid yang membuat. Berarti guru itu menawarkan kepada murid aturannya mau dibuat seperti apa. Nah, itu kalau yang restitusi. Kemudian yang terakhir itu adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya, mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau yang konsekuensi itu mengontrol anak dengan penguatan positif. Itu kalau yang konsekuensi. Dan yang terakhir yang restitusi itu adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol. Dia sudah paham, ya. Yang mengontrol itu berarti saya sendiri. Saya aturannya masuk jam 6, saya juga harus berangkat jam 6. Dan saya nanti misalnya apa sebenarnya saya itu melanggar berarti saya sendiri ya kena. Berarti kan sudah ada kesadaran, tidak dari orang lain yang menegur. Nah, terus kemudian di sini adalah contoh adalah tindakan guru. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, yang pertama, contoh ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nah, guru itu memberikan kira-kira itu hukuman atau di situ konsekuensi kira-kira. Gue orang gawe apa sih berangkat terlambat. Terus kemudian setelah itu kamu tak suruh ya gawe apa sih karena gue berangkat terlambat, iki gue dimulai sampai 100 kali. Ini hukuman apa konsekuensi kira-kira? Hukuman. Nah, ini berarti hukuman. Terus kemudian ada lagi yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti anak itu disuruh lari. Konsekuensi. Ini berarti hukuman. Kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik. Nah, berhubungan dengan fisik. Kalau yang hukuman itu contohnya kan kamu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kamu berangkat agak telat tadi. Nah, itu berarti hukuman. Agak lebih keras lagi karena hukuman. Terus kemudian yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Karena dia yang coret-coret sendiri, saya ini berarti kowe kudu di persii mejamu. Kuwi sing coret-coret titik sapa? Nah, misalnya, nah itu kira-kira ini apa ini? Konsekuensi. Terus kemudian ada lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman fisik. Berarti ini berhubungan dengan fisik berarti. Hukuman. Ini adalah hukuman. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian yang selanjutnya menggantikan kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena ini tidak berhubungan dengan fisik. Terus kemudian yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ini adalah hukuman. Ini yang menggantikan berjemur di lapangan basket jam 12 wis kowe apa jenenge nek kono kan panasan padahal jam 12 siang. Karena kowe ngobrol nek jero kelas ora ngandani dhewe saiki metu. Nah, itu berarti hukuman. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Ini ada hukuman. Ini ya hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu seperti ini. Hukuman. Ngobrol di kelas. Kemudian saya masih di depan sini. Silakan kamu angkat kakinya satu. Berarti hukuman karena ini berhubungan dengan fisik. Terus kemudian yang terakhir itu adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, itulah perbedaannya, yaitu antara hukuman atau konsekuensi. Kalau yang konsekuensi itu tidak melibatkan fisik. Kalau yang hukuman itu adalah fisik. Berarti lebih lunak mana antara hukuman dan konsekuensi, Pak? Konsekuensi lebih lunak konsekuensi. Tetapi ini nanti ada yang lebih lunak lagi, yaitu yang namanya restitusi. Ini untuk tahap yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu materi yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Ini sudah sampai ke 3 materinya, Pak. Tadi ada 7 materi. Kita kebut ya, Pak ya. Ya, kita kebut. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Kosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang paling ini adalah motivasi yang paling rendah nilainya. Karena takut dihukum. Contoh, saya tiap hari rajin berangkat ke sekolah. Kemudian saya tidak pernah terlambat ke sekolah, tapi karena lihatnya takut dimarahi sama atasan. Nah, atau ini dia itu mematuhi peraturan. Dan mematuhi peraturan itu karena dia takut dengan atasannya. Nah, misalnya nego kelas, ketika kamu guru kelas. Nah, ini adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah level yang paling rendahnya di sini. Jadi belum ada timbul dalam diri sendiri. Ini masih terkait masih istilahnya itu ekstremisnya masih menggantungkan orang lain. Masalah kedisiplinan. Terus kemudian untuk yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkatannya itu hampir sama dengan yang nomor 1. Ya, ini kalau misalnya tidak ada orang lain, kalau yang nomor 1 kalau tidak ada orang lain dia tidak akan melaksanakan dengan baik. Ini kalau yang nomor 1. Ini tingkatan yang paling rendah. Ini 2 itu juga sama. Ini hampir sama, ya, tetapi ini dalam bentuk imbalan atau penghargaan. Dia melakukan yang terbaik karena semata-mata aku yang melakukan terbaik, aku mau imbalan, aku untuk duit, aku mau hadiah. Nah itu masih levelnya itu masih seperti yang nomor 1. Ini yang nomor yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Melakukan sesuatu, tapi harapannya nanti saya akan dinaikkan jabatannya. Wah, kerjanya mati-matian. Yang penting aku kerja rajin, makan gasi, kemudian melakukan yang terbaik. Tapi niatnya itu bukan niat karena dari diri sendiri, tetapi itu niatnya karena orang lain. Karena orang lain, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen imbalan, atau yang lain, atau yang sejenisnya. Ini adalah levelnya, itu adalah ini levelnya hampir levelnya nomor 1. Itu adalah level yang paling rendah. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka itu sudah mulai menghargai nilai disiplin itu sendiri dan juga sudah menanamkan nilai disiplin. Karena saya disiplin, murid saya juga akan mengikuti kedisiplinan. Nah, ini yang nomor 3 itu adalah kita timbulnya adalah dari dalam diri sendiri, dari hati nurani. Kemudian ini timbul yang namanya intrinsiknya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah ada teori Afikon. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pengennya itu menang karena mereka akan mendapatkan hadiah, dan kalau tidak ada hadiah ya mereka tidak akan melakukannya. Ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu dia mau melakukan yang terbaik, entah itu di perusahaan swasta, kemudian di pemerintahan atau di kelas, itu sama, adalah untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan, melakukan yang terbaik, tetapi dia ingin imbalannya, ya, ingin mendapatkan imbalannya. Ini adalah motivasi ekstrinsik yang keluar dari orang lain. Kemudian Afikon dalam konferensinya itu mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman. Itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ini biasanya untuk siswa kelas 1 ini yang belajar baca tulis tadinya. Nah, misalnya kelas 1 biasanya kan baca tulis. Kita sebagai guru atau sebagai wali kelas, pertama kita kalau misalnya melihat muridnya itu yang pertama belajar menulis, kemudian belajar membaca dari satu kata kemudian bisa menjadi kalimat. Kemudian kalau misalnya kita melihat anak tersebut bisa menguasai, bisa membaca satu kalimat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, kita sebagai wali kelas kita akan merasa senang, kadang-kadang merasa terbina-bina. Ini, nah ini dari konferensi Afikon itu yang sesuai dengan penghargaan maupun hukuman. Nah, terus kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah ini penelitian teori Afikon, itu mengenai tentang penghargaan. Penghargaan efektif itu jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau misalnya dia itu melakukan, kemudian dia selalu mengharapkan imbalan, selalu ingin dipuji sama orang lain, dia akan tergantung dengan orang lain tersebut. Kalau misalnya tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaannya, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa gerakan. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu penghargaan menghukum, yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya itu dalam sistem ranking. Nah, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dia kadang-kadang itu antara ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kemudian yang menjadi ranking 4 biasanya kan merasa tidak dihargai. Allah mengkaji sidik sing kayak tersebut jenenge iki ranking iki, ranking loro iki aku malah sing ranking 4 malah tersebut. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah memberikan penghargaan dan hukuman. Ada hal yang sama karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Terus kemudian ini adalah kebutuhan dasar manusia.
salah juga. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ini adalah materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan. Yang keempat itu adalah kesenangan. Yang kelima itu adalah penguasaan. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu berupa kebutuhan fisik. Contohnya kebutuhan fisik itu adalah seperti kebutuhan pangan, kebutuhan pangan, kemudian papan, kemudian kesehatan. Ini yang pertama, ini adalah bertahan hidup yang nomor satu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang kedua ini berarti diterima oleh kelompoknya, yaitu dianggap dengan teman-temannya. Itu adalah bentuk kasih sayang dan diterima. Aku diterima di kelompok ini, alhamdulillah. Itu kayak kelompoknya ada aku, kelompoknya orang senang. Aku yang termasuk kelompoknya. Itu namanya kebutuhan dasar yang kedua. Pengen disayangi, pengen dianggap dalam kelompoknya. Terus kemudian untuk yang ketiga itu adalah kebebasan. Nah, pinginnya bebas, yaitu menentukan pilihan dan tidak mau terkekang. Dia nggak mau yang namanya terkekang. Aku butuh melu ini, aku butuh koyo ini melu. Tapi dia nggak mau terkekang. Untuk yang ketiga, pinginnya itu adalah bebas. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah kesenangan. Nah, pinginnya itu adalah tertawa bebas, tertawa lepas. Pinginnya kalau misalnya di kelas itu adalah bermain. Nah, bermain lepas, bermain bebas. Seperti apa? Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan, yaitu pinginnya diakui. Kalau aku bisa. Nah, kalau aku bisa seperti ini. Misalnya dia itu bisa apa? Misalnya di kelas dia bisa menampilkan sesuatu apa yang dia bisa. Misalnya dia bisa nyanyi, dia itu pengen pengakuan. Oh, bahwa kamu itu pintar. Oh, bahwa kamu itu bisa ternyata. Katakanlah dia akademiknya tidak bisa. Terus kemudian dia itu punya kelebihan lain. Pinginnya itu diakui atau pengakuan. Terus kemudian ini untuk yang selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ini Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nah, dari beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali diminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya di kelas, kemudian ada yang membawa bekal, terus kemudian bekalnya itu diambil sama temannya, apa yang kita dilakukan kira-kira? Anak tersebut konsen ini kue, nah, atau gimana kira-kira Bu? Mulai pancane kok diambil ini kan kamu mangan sama petrok. Nah, kalau misalnya dihadapkan masalah seperti itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Suruh ganti, Pak. Nah, suruh ganti, terus kemudian Doninya, ya, apa itu? Menanyakan alasannya kenapa dia mengambil atau meminta makanan bekal punya temannya. Ya, benar sekali ini. Pas ini. Ya, pas sekali ini untuk jawabannya. Jadi menanyakan dulu apa alasannya. Mungkin dia itu di rumah mungkin kurang kasih sayang sama ibunya. Mungkin juga bisa jadi. Terus kemudian mungkin karena dia lapar, dia nggak bisa umum. Kita kan harus tahu betul itu anaknya seperti apa. Tidak langsung dihukum langsung. Kowe dukung budi kancamu, kowe langsung saking kan? Nah, itu nggak boleh seperti itu.
Itu namanya hukuman yang sangat-sangat keras sekali. Kalau misalnya nanti di kelas itu ada semacam itu, kita jangan terlalu langsung memberikan hukuman kepada anak. Jadi kita bisa berpikir lambat atau kita bisa berpikir cepat. Berpikir lambat dalam arti tidak langsung menjustis anak tersebut. Kita tidak bisa langsung menghukum anak tersebut. Dia misalnya katakan ada anak datang terlambat. Nah, anak datang terlambat mungkin 10 menit atau seperempat jam lah. Seperempat jam. Kemudian tidak langsung dihukum. Kowe teko awan-awan kaya wis, layu nego coba. Kita jangan langsung memberikan hukuman. Kita seperti Kak Buku tadi. Kita tahu alasannya. Dulu kita berpikir lambat. Ini kita juga perlu berpikir lambat, ini juga perlu. Seperti apa yang dikatakan sama Mbak Buku itu tadi, tanya alasannya dulu. Kenapa nak kamu kok berangkat terlambat? Oh, dia kan punya alasan. Maaf Bapak, tadi malam saya membantu ibu tidak ada yang membuat kue, saya membantu sampai malam. Nah, kan di situ kita juga malah merasa terharu. Kita berpikir lambatnya di situ, dan kita tahu betul. Terus kemudian kenapa nak? Apa sih kok terlambat sekolah misalnya? Nanti tanyakan dulu alasannya apa. Jadi kita jangan langsung berpikir cepat. Berpikir cepat itu kita gunakan kalau pas waktu kita itu di rumah ada kobongan. Nah, rumah kita kobongan misalnya. Kita harus berpikir cepat. Berpikir cepat. Kok boleh selek tek main. Berpikir cepat dalam arti gini. Begitu ada kobongan kita langsung inisiatif ambil ember, kasih air, bebiur langsungan. Itu namanya berpikir cepat. Itu kita manfaatkan untuk cara pola pikir kita. Seperti itu. Itu ada cara berpikir cepat, ada berpikir lambat. Jadi kita harus tahu. Jadi kita jangan asal menjustis anak atau teman atau siapa saja. Kita tahu dulu alasannya. Nah, ini untuk jawaban Doni. Nah, misalnya, ibu saya mengambil bekal teman saya karena lapar. Saya tidak dibawakan bekal oleh orang tua saya. Nah, ini karena dia tidak dibawa bekal karena lapar, makanya dia punya ada temannya membawa bekal, dia ada kesempatan langsung ngambil aja karena yang namanya kecil. Nah, terus berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti Doni itu kan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya karena sandang, pangan, papan, kesehatan. Nah, itu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian jawaban yang kedua, saya bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua saya. Nah, itu untuk memenuhi kebebasan. Kalau yang itu, saya bosan dengan yang dibawakan sama orang tua saya. Masa aku setiap hari kok dibawakan dua terus, tidak boleh bawakan mie terus. Makanya di situ ada sosis, buat langsung aja sakit sikat langsung. Nah, ini karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya atau bapaknya. Tiap hari pakai mie terus. Nah, itu alasan dulu. Nah, itu berhasil untuk memenuhi kebebasan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada contoh kasus lagi, yaitu Dinda. Seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia itu benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok? Ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi, kira-kira bagaimana? Coba, ini ada yang bisa menanggapi? Dinda, ya, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya, adu sama ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya
tentang perasaan Dinda hari itu. Apa yang akan Anda lakukan untuk besok bila ketemu dengan anak tersebut? Menangis, mengaku kepada ibunya bahwa dia itu benci pada ibunya. Kebutuhan apa kira-kira? Apa kesenangan, kebebasan, atau kebutuhan yang lain? Kesenangan, ya. Kebutuhan kesenangan karena dia itu kepinginnya itu adalah pas waktu berangkat di sekolah itu adalah senang. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Terus kemudian di sini juga ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi ini. Ini kebutuhan apa ya? Kebebasan. Terus kemudian ibu guru tidak punya paku. Hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini adalah kesenangan. Terus kemudian aku bosan, masa belajarnya itu aja, dengerin ibu guru saja. Ini adalah kesenangan aku belajar ini. Ini aku bosan, masa belajarnya itu saja, dengerin ibu. Ini adalah Bisa masuk kebebasan, bisa masuk kesenangan. ya, bisa masuk kebebasan juga bisa masuk kesenangan. Separuh-separuh. Separuh-separuh. Aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, gambarnya wis elek, diambil diduduki karo pacar iki lho. Gambar si A, surat-suratnya blemok kaya ngene, kuwatane kaya ngene. Nah, kan anak malah jadi, nah, anaknya kecewa nanti. Berarti itu adalah kesenangan. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Waktunya biar cepat, lebih cepat lebih baik. Kita lanjutkan. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi ini adalah tahap yang ketiga. Itu adalah yang pertama itu ada penghukum, kemudian yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, kemudian ada manajer. Ini adalah proses kontrol restitusi, bukan prostitusi, Pak. Kemarin itu pas waktu nuangkan itu ada apa pengalaman Anda sekarang Pak belajar kali ini? Kira-kira apa? Pak, saya sudah mengenal yang namanya 3 prostitusi, Pak. Lah, paling ramai banyak. Restitusi dia, Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga itu adalah teman, yang keempat itu adalah pemantau, kemudian yang kelima itu adalah manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi. Ini adalah posisi kontrolnya. Yang pertama, itu adalah ada yang namanya motivasi eksternal, kemudian ada yang namanya motivasi internal atau intrinsik. Nah, kemudian yang pertama motivasi. Nah, di sini adalah posisinya itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Posisi yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Dan posisi yang kelima itu adalah sebagai manajer. Nah, contoh ini adalah guru. Nah, guru itu adalah menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir kepada anak. Kowe iki lho, salahmu. Nah, itu tunjuk. Kemudian setelah itu kalau nggak tunjuk, kemudian menyakiti. Dan cara pendidikannya ora penak kok muridé. Kowe lah nyindir. Kemudian ini ada lagi sindiran-sindiran. Ini adalah penghukum posisinya. Kemudian posisi yang kedua itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Dan diceramai ya, diceramai, yaitu untuk menunjukkan kekecewaan mendalam. Wah, susah pakai kabin. Ini, nah, sehingga ini dokol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman itu adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru berkata misalnya,
lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya, tapi kalau ini nanti adalah ketergantungan. Tetapi kalau yang ini, kalau Tuhan ditunjuk, ini nanti guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini kata guru. Kemudian hasilnya nanti anak itu nanti akan memberontak, jadi pendendam, jadi saling menyalahkan orang lain. Ini nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kalau yang selanjutnya ini adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu misalnya guru berbuat yang pertama itu adalah menghitung dan mengatur. Dan nanti guru berkata apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah ini nanti hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi ya tidak berlaku. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah mengajukan pertanyaan. Itu ya guru berbuat. Kemudian untuk berkata, guru berkata itu adalah apa kita yakin, apa kamu yakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu yang memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menambah apa tadi. Kemudian hasilnya itu nanti akan menguatkan karakter anak atau menguatkan watak anak, itu akan menjadi lebih baik. Kemudian ini adalah contoh kasus pernyataan atau kalimat. Yang pertama itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrolnya itu adalah membuat orang bersalah. Ini untuk posisi kontrolnya. Terus kemudian ini ada kalimat lagi, itu kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Nah ini kalau misalnya kalimatnya seperti ini, posisi kontrolnya dia adalah sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi saya. Ini berarti kita posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Terus kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Nah bagaimana kamu cara menyelesaikan masalah. Ini adalah posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Terus kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini kamu yang selalu paling terakhir. Ini posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Ini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini adalah berapa kali sih saya menyatakan kepada kamu. Nah ini adalah posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ini. Nah yang selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Untuk poin selanjutnya atau materi selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Nah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, yaitu menjaga lingkungan di sekolah secara keseluruhan. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pernyataan keyakinan kelas, yaitu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, itu saling menghargai. Kemudian yang ketiga itu adalah keyakinan kelas, itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu biasanya selalu diingat keyakinannya apa saja. Kemudian yang keempat itu adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau sesuai apa yang ada di kelas kita. Kemudian yang kelima itu adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya keyakinan kelas yang dibuat oleh murid, nanti murid dibuat kesepakatan seperti apa. Misalnya di sini tidak boleh membawa HP di kelas ini. Nah, kita tawarkan kepada murid. Ya, berarti ya nanti murid kita tawari. Terus kemudian kesepakatan seperti apa lagi? Coba. Yaitu biasanya seperti yang pas waktu kemarin pakai kertas komplet, nanti tempelkan sini apa yang menjadi undang-undang kamu, nanti tempelkan ke sini. Nanti setelah itu sudah dikasih satu. Nah, terus dikategorikan. Ini saya apa ini begini, terus ini begini, nanti sudah dikasih satu. Itu kita buat yaitu keyakinan kelas atau kita adakan yaitu yang namanya kegiatan curah pendapat.
Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah prosedur keyakinan kelas. Ini kemarin saya juga sudah melaksanakan membuat yaitu keyakinan kelas ini yang kemarin. Terus kemudian ini adalah dokumen-dokumennya. Kemudian ini sudah menuliskan pendapatnya. Kemudian saya suruh nempel satu-satu ke dalam kertas plano. Ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Nah ini setelah itu saya kumpulkan jadi satu. Kemudian saya tempelkan ke dekat mading yang dapat mudah dibaca. Biar anak-anak nanti selalu ingat apa yang menjadi kesepakatan dia. Kesepakatannya seperti apa, dia kalau misalnya melanggar sesuatu, nah itu kan yang mudah kan kamu kan punya itu, nah tinggal untuk aja yang mudah dilihat oleh anak-anak. Terus kemudian mengelompokkan hasil surah tadi dikelompokkan pendapatnya dan menempelkan ke tempat yang mudah dibaca. Nah sekarang apa itu yang namanya restitusi? Nah restitusi ini itu adalah proses untuk menciptakan kondisi itu bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini cara penyelesaian masalahnya. Kalau misalnya dia itu punya kesalahan, dan misalnya seperti yang tadi sudah saya contohkan, berangkatnya dia itu selalu telat terus, selalu terlambat terus. Panggil anaknya, kemudian kita restitusi, kita cari permasalahannya, sebenarnya apa yang menjadi permasalahannya itu. Kita diskusikan dengan anak tersebut. Dia pasti punya alasan kenapa kok dia berangkatnya selalu telat terus setiap hari. Istilahnya itu telat dan tidaknya itu banyak telatnya. Nah kita restitusi. Nah biar nanti anak tersebut orang langsung diseneni terus, tetapi kita membutuhkan kasih sayang terhadap dia. Kita tahu cari alasannya dulu. Kenapa? Untuk yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk yang pertama adalah belajar dari kesalahan. Nah, belajar dari kesalahan tersebut. Kesalahan ini terlambat terus bicaranya, sesungguhnya aku orang melakukan kesalahan lagi. Anaknya kita tanya kepada anak, tidak mengulang kembali dengan kesalahan yang sama. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kalau misalnya dia itu bertengkar, dua anak yang sedang bertengkar, kita selesaikan dengan baik. Yaudah, tidak apa-apa. Yang namanya anak kan punya kesalahan, pasti karena melakukan kesalahan Dewi, kamu minta maaf sama ini. Nah, kalau misalnya sudah saling minta maaf, biasanya anak itu tidak dendam nanti di luar sekolah. Takutnya kalau misalnya tidak langsung minta maaf pas waktu itu, nanti di luar itu masih berlanjut. Anak nanti merembet lagi ke orang tua, anak mengadu orang tua nanti yang tempur sendiri. Nah itu nanti takutnya di situ. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita selesaikan dengan cara restitusi ini. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan atau menawarkan atau tidak memaksa, tidak seperti hukuman. Kalau hukuman kan memaksa, dibuat oleh guru. Nek misalnya orang melakukan berarti kue kudu kena hukuman, kita akan melayu. Nah itu namanya hukuman. Kalau restitusi tidak, kita tawarkan dulu. Kita tidak memaksa dengan anak tersebut, tidak menjustis anak. Kemudian yang keempat itu adalah restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, masuk ke dalam diri, bukan orang lain atau ekspresi tadi. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak akan membahas kesalahan yang tadi dan membahas karakter yang akan diperbaiki. Yang keempat itu adalah restitusi, itu adalah restitusi menguatkan atau menguatkan karakter.
Yang kelima itu adalah restitusi fokus pada solusi. Fokus pada solusi yang akan kita cari. Nah, ini tahapan-tahapannya dari tahapan restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan. Kita sama anak itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini untuk stabilkan dulu. Kemudian yang kedua bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini dengan cara restitusi. Yang stabil ini distabilkan dulu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah validasi. Itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang validasi yang kedua itu adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Yang ketiga itu adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini berdasarkan segitiga restitusi. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini juga kemarin saya juga sudah belajar untuk membuat restitusi, yaitu dengan 2 kasus anak. Yang satu itu adalah sering terlambat sekolah. Kemudian ini juga sudah di dokumentasinya kemarin. Kiranya hanya itu yang dapat saya paparkan. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati paparan dari Bapak Abdul Ghafur tentang budaya positif, dan kita menjadi tambah wawasan tentang apa itu hukuman, kemudian konsekuensi dan konstitusi. Saya terakhir itu restitusi ya. Nah, semoga apa yang saya dibawa bermanfaat kita, namun kita kasih pertanyaan aja Pak Bobo, walaupun cuma 1. Monggo waktu 1 jamnya kurang 5 menit. Silakan berusaha bertanya. Dari saya tadi telah dipaparkan bahwa budaya positif kita sudah melaksanakan, sebetulnya sudah melaksanakan budaya positif tersebut di SD kita, SD 1 dengan ini. Namun belum tampak bahwa di dalam pelaksanaan itu tampaknya anak-anak itu supaya dapat memahami bagaimana cara mengatasinya. Kalau ada misal seperti tadi contoh-contoh yang diberikan Pak Ghafur, itu pasti terjadi pada anak-anak kita. Sekarang kan zamannya tidak boleh ada bullying dan lain-lain. Nah, itu mengatasinya dengan cara kita juga dalam sekolah kita juga ada ramah sekolah ramah anak. Untuk menerapkan, saya kira Bapak Ibu guru sudah, tetapi untuk lebih menonjolnya lagi bagaimana jitunya gitu Pak Ghafur. Itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Hasnia. Jadi kalau misalnya ada kejadian semacam itu, kalau misalnya ada kasus katakanlah itu ada anak, apalagi sekarang yang digembar-gemborkan itu adalah ramah anak. Jangan sampai kita itu yang namanya menerapkan hukuman fisik, menerapkan hukuman atau fisik. Soalnya kalau misalnya kita itu langsung menggunakan yang namanya hukuman fisik, kita nanti untuk
urusannya itu panjang. Jadi kita harus bisa menggunakan yang pendekatan dengan anak. Jadi kita pendekatan dengan anak, kita panggil anak yang bermasalah, kemudian setelah itu kita kasih pengarahan, kita tuntun, tetapi jangan di istilahnya itu anak kalau misalnya merasa bersalah, jangan pas waktu kita menegur anak, jangan di hadapan anaknya, jangan di depan orang banyak, jangan di depan anak-anak banyak. Jadi kita harus menggunakan istilahnya itu face to face. Kita tahu dulu permasalahannya apa, kita undang, misalnya katakanlah kita ke perpus hanya berdua saja, biar yang lain tidak mengetahui, biar anaknya juga malah tidak semakin emosi. Jadi kita melakukan pendekatan, kita posisi kontrolnya itu adalah kita sebagai teman, kita hilus, oh nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kamu seperti itu jangan dilakukan lagi. Ya posisinya itu adalah kita sebagai teman, jangan posisi kita itu adalah sebagai penghukum. Kalau penghukum ada anak salah, kita langsung dukung. Nah itu nanti malah jadi gak karuan. Posisi kontrolnya itu adalah kita adalah posisi sebagai teman. Kiranya hanya itu punya dapat saya. Terima kasih. Cukup ya. Saya kira cukup dan kita semua memahami karena sudah bekerja relasi. Demikian Bapak Ibu untuk dua pemaparan dari Kerjo, pemaparan dari Bapak Abdul Rohman, mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan kita, dan saya yakin kami semua itu masih kurang terasa karena waktu 1 jam dan jenengan juga bukan alat masak. Ya, oleh karena itu segala kekurangan dari Pak Abdul Rohman dan juga saya yang mengantarkan desiminasi pada siang hari ini, tentu banyak kekurangan, dan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.